pendengar radio Sobat Bana, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi barengan sama Cindy Sobat Bana di ajang ngopi spesial. Dan Sobat Bana, di sesi yang kedua ini ya sangat spesial banget. Kita sudah menghadirkan dua narasumber ya. Kita mau ngobrol penting gak penting, tapi pastinya penting banget nih ya, berkaca dari kejadian-kejadian yang sudah kita lalui bersama ya, untuk masyarakat Indonesia khususnya, juga mungkin dari Ngawi juga turut ikut serta ya. Dan pada pagi hari ini nih Sobat Bahana, kita sudah hadir dalam studio. Ada Kak Erliana Puspitasari dari Aliansi BEM Ngawi. Terus kemudian juga ada Sukma, ini juga salah satu mahasiswa yang ada di Ponorogo. Selamat pagi. Pagi. Oke, pagi. Oke, ini gimana kabarnya nih? Di hari ini sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Oke. Nah, Sobat Buana, di pagi hari ini ya selama 1 jam ke depan gitu ya, kita bakalan ngebahas tentang demokrasi di kacamata mahasiswa. Nah, kalau ngomongin soal demokrasi nih, pasti kita tahu ya Sobat Buana, dari tanggal 28 Agustus ya, itu puncak peristiwa gitu ya, yang bikin kita juga geram gitu ya, dan membuat hati kita semua dari mungkin dari masyarakat, kemudian juga ojol, bahkan juga dari mahasiswa sendiri gitu ya, turun ke jalan untuk mengaspirasikan pendapatnya gitu ya kepada DPR. Nah, Sobat Bana, di pagi hari ini aku pengen nanya dulu nih sama Kak Erliana gitu ya. Ini kan kita ngobrolin tentang demokrasi di kacamata mahasiswa. Nah, sekarang kalau menurut Kak Erliana nih, demokrasi sendiri menurut Kak Erliana seperti apa begitu? Demokrasi sendiri harusnya kita mengutamakan rakyat ya. Kalau kita lihat sekarang, tahu sendirilah bagaimana etika dan kinerja para wakil rakyat kita, apakah sudah sesuai. Nah, itu kan yang menjadi keresahan dan juga yang memantik masyarakat untuk bersuara dan melakukan aksi-aksi pada akhir-akhir ini. Baik, nah kalau menurut Sukma sendiri deh gitu ya, sebagai mahasiswa nih yang sekarang masih kalau boleh tahu nih, di universitas mana? Dari Universitas Islam Ponorogo, UIN Ponorogo. UIN Ponorogo. Nah, ini mungkin juga di Ponorogo juga ada aksi demo juga ya? Ada dong, pasti. Nah, itu ya. Kalau menurut Sukma sendiri, demokrasi menurut kamu gitu ya, itu bagaimana nih? Nggak jauh dari apa yang dibilang Kak Erliana juga ya. Jadi demokrasi itu lebih ke, sebenarnya kita mahasiswa itu kan sebagai wakil rakyat untuk menyampaikan aspirasi gitu. Tapi melihat yang kemarin-kemarin terjadi itu, banyak mahasiswa yang terprovokasi gitu. Jadi mereka melakukan demonstrasi ini bukan, ya sebenarnya perwakilan dari rakyat, apa yang diinginkan rakyat, tapi ada mungkin sedikit yang kelebihan gitu. Itu sih Kak, kalau dari saya pribadi. Baik, nah berkaca dari peristiwa kemarin gitu ya, pastinya kita tahu ini satu Indonesia ya, bahkan dari kalangan masyarakat, kemudian UMKM mungkin ya, ojol, mahasiswa, terus kemudian jadi influencer sendiri banyak banget ikut serta dalam aksi ini gitu ya. Kalau menurut Kak Erliana sendiri begitu ya, apa sih hal yang awalnya memantik mahasiswa nih khususnya, kenapa kok sampai turun ke jalan begitu, dan sampai akhirnya aksi-aksinya juga sampai di mana-mana di seluruh kota di Indonesia, khususnya di Ngawi juga ada aksi demonstrasi juga begitu, bagaimana? Oke, untuk yang aslinya memantik teman-teman untuk turun ke jalan untuk menyuarakan, itu sudah banyak hal ya. Masyarakat itu sudah geram. Kita sebagai warga sipil, mahasiswa, kita tahu bahwasanya ketimpangan sosial itu terjadi di Indonesia sekarang. Kita tahu lowongan pekerjaan susah, Baik. Harga meninggi, terjadinya PHK. Tapi satu sisi kita tahu wakil rakyat kita
jomplang ya. Iya, Dengan segala gemerlapnya dan dipublish juga. Lah, nanti kan untuk etika dan moralnya kurang kan di situ. Baik. Padahal kinerjanya kalau harusnya itu RUU yang selesai berapa, yang selesai baru berapa. Ya, begitu. itu kan jomplang sekali. Nah, kegeraman ini yang menjadi pemantik masyarakat dan juga mahasiswa untuk menyuarakan. Apalagi di aksi demonstrasi di Jakarta ada korban Baik. yang terlindas kendaraan taktis. Nah, di Yes. situ kan akhirnya muncul gerakan 17+8 ya dengan simbol pink dan hijau. Dan di situ kita tahu bahwasanya untuk kita bersuara itu makin kesini makin susah dan terancam. Adanya arogansi aparat. Provokasi juga. Kita juga menyayangkan di beberapa tempat mungkin aksi bisa berlangsung damai, tapi di beberapa tempat itu ada oknum tidak bertanggung jawab yang berusaha memprovokasi. Kalau kita lihat di beberapa daerah itu sampai gedung-gedung pemerintah itu dibakar. Kalau kita dari masyarakat, mahasiswa, kita tahu apa yang harus kita suarakan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Dan seperti membakar itu sangat tidak mencerminkan kita sama sekali. Dan itu merupakan oknum yang memprovokasi. Sehingga gerakan-gerakan kita yang aslinya murni suara masyarakat malah digoreng. Dan mendapatkan tuduhan-tuduhan yang tidak-tidak. Ini yang sangat disayangkan. Baik. Nah, berkaca dari apa yang disampaikan oleh Kak Erliana begitu ya. Ini kan muncul tadi Kak Riana bilang muncul gagasan 17+8 tuntutan rakyat gitu ya. Nah, kalau dari Kak Riana sendiri apa sih tuntutan tersendiri dari mahasiswa untuk DPR begitu? Kalau tuntutan untuk DPR kita sudah diwakili se-Indonesia 17+8. Mungkin lebih spesifiknya untuk kinerja DPR dan moral dan etikanya untuk lebih diperbaiki lagi. Kita tahu bahwasanya moral dan etika yang disampaikan di media dicerminkan oleh para dewan sekarang itu kurang pro rakyat. Baik. Bagaimana mereka menunjukkan fasilitas kemewahan, Baik. sedangkan satu sisi kinerja untuk pembuatan undang-undang dan kondisi masyarakat sendiri masih jauh dari kata sejahtera. Baik. Gitu. Nah, berkaca dari peristiwa penjarahan itu yang dilakukan di beberapa rumah tokoh DPR, terus kemudian juga di salah satu menteri juga Ibu Sri Mulyani gitu ya. Apakah dari mahasiswa sendiri setuju dengan anggaplah kejadian tersebut begitu? Ya, kalau kita tahu sendiri bahasanya bersuara itu kan dilindungi ya. Iya. Jadi kita melakukan bersuara itu sesuai dengan aturan. Bisa kita dengan audiensi, kita turun ke jalan, menyuarakan, kita kampanye tentang apa aja yang harusnya menjadi perbaikan di DPR, tapi tidak dengan penjarahan. Itu kan sudah masuk ke ranah privat. Baik. Dari menteri sendiri ataupun DPR sampai dijarah. Dan itu tidak mencerminkan masyarakat Indonesia. Itu pasti ada oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap provokasi untuk kejadian tersebut. Sekarang apa semua masyarakat tahu alamat-alamatnya itu kan? Iya. Ya pasti kan ada olah-olah di situ. Ya kita harus hati-hati. Itu. Baik. Nah, kalau untuk Sukma sendiri aku pengen tahu nih sebagai mahasiswa yang sekarang semester berapa? Semester 7, semester akhir, pasti mengikuti lika-liku Indonesia juga gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih yang menurut kamu bikin geram banget nih? Jadi mungkin kamu juga salah satu mahasiswa yang nge-share nih ya kan, banyak banget di sosial media gitu ya, 17+8, terus kemudian kita terus bersama dengan mahasiswa-mahasiswa yang lain mengupload gitu ya. Ini apa sih yang bikin kamu geram gitu ya untuk DPR ini gitu? Kalau dari aku pribadi, ya mungkin kabar-kabar yang sudah beredar mulai dari yang awalnya itu waktu masih baru masuk semester 7 itu ada efisiensi itu Kak, efisiensi kampus. Jadi semua itu dana juga berdampak juga. Iya, sangat berdampak sekali. Jadi teman-teman, apa nih dampaknya nih? Kalau dampaknya pribadi sih, kalau misal kita bikin acara otomatis dananya kurang ya. Dibatasi ya. Di soal dana. Terus habis itu sekitar 60% dari UIN Ponorogo itu dipotongnya itu sekitar 60% Kak. Jadi sangat-sangat berdampak dan teman-teman juga bingung gitu.
biasanya segini terus dapatnya segini, otomatis kita harus bekerja keras lagi gitu. Kita sudah mencoba untuk melakukan aspirasi juga ke pihak rektorat, tapi ya pihak rektorat tidak bisa berkata apa-apa karena memang dari atasan sudah diputuskan seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua soal itu apa namanya, gaji DPR yang Baik. satu hari bisa mencapai 3 juta. Nah itu kan juga bikin resah juga kan ya, teman-teman yang sudah bekerja keras 1 bulan penuh tapi gajinya nggak segitu kan juga bikin problem di situ. Itu sih Kak. Iya, Kalau baik. dari Nah, ini kan ya Sobat Buana sudah disampaikan gitu ya bagaimana keresahan-keresahan kita sebagai mahasiswa gitu ya mengenai aksi-aksi yang sudah berjalan dan sampai saat ini kita masih mengiringi begitu ya untuk aspirasi kita agar tercapai begitu. Nah, Sobat Buana nanti sini bakalan tanya-tanya lebih dalam lagi, lebih kulik-kulik lagi. Jadi jangan kemana-mana, kita istirahat dulu, tetap di Radio Bana FM Ngawi ya, pastinya di ajang ngopi spesial. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di Bahana Radio Sobat Bana masih bergabung barengan sama Cindy di sini pastinya di ajang ngopi spesial dan pastinya spesial banget gitu ya Sobat Bana, kita masih ngobrol barengan sama Kak Erliana dan juga Kak Sukma di pagi hari ini dengan tema demokrasi di kacamata mahasiswa. Nah, kita kembali ke Kak Erliana dan juga Kak Sukma gitu ya. Tadi sudah dibahas nih tentang demokrasi seperti apa, terus kemudian juga apa sih yang membuat geram ataupun yang memantik semangat mahasiswa khususnya juga masyarakat Indonesia gitu ya untuk turun ke jalan menyampaikan aspirasinya. Nah, ini kan tadi Kak Erliana juga menyinggung soal 17+8 tuntutan rakyat. Nah, ini kan juga viral banget di sosial media, bahkan sampai sekarang nih benar-benar sampai apa ya, kalau di kawal. Nah, dari tadi mau ngomong itu susah banget. Nah, dari tanggal 25 sampai sekarang benar-benar dikawal banget soal tuntutan rakyat ini gitu ya. Dah, Sobat Bana sini juga bakalan pengen mengupas nih tuntutan rakyat 17+8 ini gitu ya. Dan salah satunya ini tuntutan ini itu kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Ini mungkin ya kita tahu ada tuntutan dari rakyat begitu untuk menarik TNI dari pengamanan sipil dan juga pastikan tidak ada kriminalisasi pada demonstran. Terus kemudian juga ada bentuk tim investigasi independen dari kasus Afan Kurniawan itu sendiri. Terus kemudian juga ada korban yang lainnya ya Kak ya. Ada Umar Amarudin, kemudian korban-korban lainnya mengenai kekerasan aparat selama demonstrasi tersebut di tanggal 28 sampai 30 Agustus. Kemudian juga dengan mandat jelas dan transparan. Nah, kalau menurut Kak Sukma dulu deh gitu sebagai mahasiswa nih yang pasti memantau gitu ya. Ini dengan adanya tuntutan ini gitu ya. Itu kan kita kasih deadline nih ya kan. Kita sama pemerintah kasih deadline 5 September. Apakah dengan adanya tuntutan tersebut sudah terrealisasi atau belum nih? Dari Kak Sukma deh. Gak apa-apa. Jujur nih kayak aku nggak terlalu mengikuti terkait itu, tapi setahu aku dari deadline itu deadline-nya itu tanggal 5 September 2025 sampai 11. Deadline-nya ini. Iya. Baik. Gimana, kenapa senyum aja nih? Bingung nggak aku bingung. Bingung apa nih? Apakah dari proses tersebut dari tuntutan kita itu ya, termasuk tuntutan kita juga gitu ya, itu belum tercapai ataupun masih proses ataupun sudah ada satu gitu ya, atau bahkan dua nih yang udah menurut Sukma itu terrealisasi begitu?
Mungkin dari Kak Erliana dulu aja kali Kak ya. Bingung aku ini. Oke, dari Iya, Kak mungkin, Erliana sendiri dari Kak begitu. Erliana dulu aja. Oke. Tadi kalau untuk Terkait. tuntutan ini kan ada 17 ya, Iya. plus 8 juga. Dan warganet juga menetapkan deadline di situ. Tapi kita tahu sendiri negara itu kan kompleks ya, bukan hanya 1, 2, 3 yang perlu dikoordinir, tapi banyak. Mungkin harapan kita segera terlaksana, tapi satu sisi kita juga harus tahu prosesnya. Kalau untuk tugas yang dituntutkan untuk presiden kita, ada yang poin 1, tarik TNI dari pengamanan sipil dan juga bentuk tim investigasi independen. Kita kawal beritanya sepertinya masih proses, karena kalau kita tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran, kemarin kita udah disahkan kan UU TNI yang terbaru kan. Tidak ada dua fungsi, tapi ada peran TNI untuk mendampingi masyarakat masuk dalam keamanan. Nah, kalau ini langsung ditarik kayaknya nggak bisa gitu loh. Tetap ada prosesnya, karena juga udah ada undang-undangnya yang kemarin cepat disahkan itu. Terus untuk yang pembentukan tim investigasi, kalau berhubung kasus ini berkaitan dengan aparat ya, pastinya itu tidak langsung bisa selesai cepat. Kita tahu sendiri peradilan aparat itu kan beda dengan Polemik-polemiknya juga luar biasa begitu. Berarti kalau menurut Kak Erliana ini masih proses begitu ya. Nah, apakah ada titik terang begitu? Apakah ini akan goal tuntutan kita atau ya masih di situ-situ aja begitu? Kalau ke depan kita melihat pengawalan warganet dan beberapa influencer besar lainnya, ya tahu sendiri kemarin Ferry Irwandi kan sempat juga disenggol sama petinggi. Ya sepertinya ya tetap kita mengawal, tapi untuk terrealisasi semua sepertinya berat. Oke. Gitu. Ini juga menurut update dari sosial media juga begitu ya. Ini ada 2 anggota dari Brimob yang dijatuhi sanksi etik, yaitu Kompol Kosmas itu juga dipecat begitu ya. Nah, dari Sobat Bana juga gitu ya, mungkin yang pengen bertanya gitu ya soal talk show kali ini gitu ya, langsung aja hubungin Cindy di 085643454545. Nah, nanti Cindy bakalan kasih pertanyaan kembali gitu ya untuk Kak Erliana maupun Sukma lagi nih ya. Meskipun bingung juga gitu ngomongnya, mungkin saking geramnya juga, banyak tuntutan tapi ternyata dalam waktu yang sudah ditentukan tidak kunjung dengan hasil yang memuaskan begitu ya. Nah, kita bakalan tanya-tanya lagi, jadi tetap barengan sama Cindy dan juga teman-teman mahasiswa di sini di Ngopi Spesial di 104,5 FM Bahana Radio. 104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana masih bergabung barengan sama Cindy ya pastinya. Di Ngopi Spesial kali ini masih barengan sama Kak Erliana selaku aliansi BEM Ngawi, dan juga ada Kak Sukma nih yang menjadi mahasiswa juga ya. Dan pastinya Sobat Bahana kita masih ngobrolin soal demokrasi di kacamata mahasiswa. Nah, kan sudah beberapa hari, udah ada seminggu ya. Iya, seminggu lebih Kak. Udah ada seminggu yang lalu nih Sobat Bahana, di Ngawi sendiri juga ada aksi dari demonstrasi. Nah, mungkin dari Kak Erliana sendiri gitu ya yang sudah hadir juga waktu itu dalam aksi demonstrasi itu bisa diceritakan Kak bagaimana Kakak mengkoordinasi dari teman-teman gitu ya, dapat informasi dapat gagasan untuk ikut demo juga begitu ya. Terus bisa diceritakan juga begitu setelah bertemu dengan DPRD di Kabupaten Ngawi gitu ya, bisa diceritakan bagaimana kondisi saat demo kemarin begitu. Oke, mau cerita ya nih. Iya, ya, benar. mungkin berawal dari aksi solidaritas kita pas Jumat tanggal 29 Agustus kita mengadakan doa bersama dan itu terbuka untuk umum di Taman Soekarno. Berawal dari aksi solidaritas doa bersama itu yang hadir dari teman-teman mahasiswa, masyarakat sipil, dari rekan-rekan ojek
Ya kita semua doa bersama solidaritas untuk saudara kita Afan Kurniawan yang menjadi korban. Ya setelah kita melakukan doa bersama, akhirnya kita diskusi untuk ini butuh pengawalan nih. Benar. Jadi bukan hanya pengawalannya di doa bersama, tapi kita juga komitmen untuk mengawal lewat media sosial dan juga ada yang turun aksi. Dan akhirnya teman-teman yang memutuskan untuk turun aksi itu melakukan aksi damai di tanggal 1 Septembernya Kak. Jadi berselang 2 hari kalau nggak salah, kalau nggak 3 hari. Kita melakukan aksi damai ke gedung DPRD Kabupaten Ngawi. Kita tahu bahwasanya yang bisa merubah aturan itu kan yang pusat kan. Kita mengajukan aspirasi kita ke DPRD Ngawi. Dari DPRD Ngawi juga welcome terhadap kita, aspirasi kita ditampung dan akan diserahkan ke pusat. Dan beberapa tuntutan di situ bukan hanya tentang korban yang menjadi korban represif aparat dan korban ketidakadilan HAM, tapi juga kita menyorot beberapa RUU yang tidak kunjung disahkan seperti RUU perampasan aset, terus tentang RUU KUHAP. Ya yang itu sebenarnya urgent tapi nggak kunjung dibahas nih sama DPR pusat. Nah itu Kak. Baik, ini kalau boleh tahu nih kemarin itu yang ikut demo dari aliansi mana aja nih gitu? Kalau yang untuk aksi damai kemarin kita dari teman-teman mahasiswa aja Kak. Itu dari teman-teman aliansi BEM Ngawi dan juga teman-teman PMI Ngawi untuk yang melakukan aksi damai di DPRD Kabupaten Ngawi. Baik, itu dilakukan pada tanggal berapa dan kira-kira nih apakah ada kesulitan sendiri nih untuk ketemu dengan ketua DPRD Kabupaten Ngawi begitu? Oke, untuk pelaksanaan aksi damai kita waktu itu tuh hari Senin ya 1 September 2025. Dan saat kita menyuarakan tidak ada kendala Kak untuk di Ngawi sendiri. Karena mungkin Ngawi juga sudah terbiasa ada aksi dan dari DPR menampung aspirasi kami. Cuman mungkin yang agak berat itu di ini Kak. Mungkin suratnya kan sempat viral ya. Suratnya sempat viral. Itu yang mungkin membuat masyarakat Ngawi, wah ada apa nih, apakah bakal ramai seperti di Kediri, di Surabaya yang sampai pembakaran dan lain-lain. Tapi alhamdulillahnya teman-teman berhasil menjaga kondusivitas aksi damai kita kemarin. Soalnya kan kita tahu sendiri di Solo kayak apa, di Kediri ada pembakaran, di Madiun juga kayak gitu. Jadi bukan hanya di Jakarta yang terjadi ada provokasi itu. Ya mungkin banyak yang takut jangan-jangan Ngawi kayak gini juga, pengennya Ngawi damai dan lain-lain. Makanya kita ngangkatnya itu aksi damai. Aksi damai dan alhamdulillah berlangsung kondusif dan apa yang kita suarakan sudah ditampung dan disampaikan ke pusat. Baik. Nah, aku boleh tahu juga nih mungkin dari masyarakat Ngawi juga pengen tahu gitu ya dengan aksi yang ada di Kabupaten Ngawi ini apa sih sebenarnya yang ada di, kan kita tahu nih videonya Bapak Ketua DPRD juga duduk di bawah bersama, begitu duduk bersama dengan mahasiswa juga menandatangani begitu ya tuntutan dari mahasiswa itu sendiri. Nah, sebenarnya apa aja sih isinya deh? Aku pengen tahu begitu untuk tuntutan dari mahasiswa itu sendiri. Oke. Jadi gini Kak, kemarin lebih detail begitu ya Kak ya. Kita kemarin kan menuntut untuk 5 poin sih Kak yang kita tuntutkan. Karena ini isu nasional, kita fokusnya ke isu nasional, kita belum ngangkat isu daerah. Mungkin isu daerah bisa kita angkat di aksi yang lain. Jadi isu nasional yang kita angkat kemarin itu ada tentang tuntutan ke pemerintah untuk bersikap tegas dan solutif terhadap persoalan yang dihadapi bangsa ini. Untuk yang kedua, menuntut pemerintah untuk memberikan atensi dari segi material maupun non material ke korban. Terus yang ketiga, mendesak DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset. Terus mengecam segala bentuk provokasi dan tindakan anarkis kayak gitu. Terus mendorong lembaga-lembaga lain untuk melakukan tugas pokoknya sehingga tidak ada kesenjangan gitu Kak. Kesejahteraan itu tercipta, gak nyumplang. Baik. Nah tadi ngebahas tentang RUU perampasan aset begitu ya. Kenapa hal itu juga sangat disuarakan gitu ya mengenai perampasan aset? Kenapa nih Kak? Bisa dijelaskan? Ya, RUU perampasan aset kan sebenarnya udah direncanakan lama ya, tapi tidak kunjung disahkan. Malah RUU lain disahkan cepat-cepat. Bahkan satu malam langsung disahkan, kita tahu sendiri ya. Udah jonggrang banget ya kan. Terus bodoh-bodoh masa aja kalah ya Kak. Iya benar. Ya,
RUU perampasan aset di sini kan nggak jauh dari korupsi. Kita tahu sendiri siapa yang bakal melakukan korupsi dan kenapa ini tidak kunjung disahkan. Sedangkan ini akan menimbulkan efek jera untuk koruptor kayak gitu. Berarti sangat berpengaruh juga gitu ya perampasan aset ini untuk orang yang terpidana juga gitu ya dalam kasus korupsi ataupun hal yang lainnya. Nah, aku pengen nanya ke Kak Sukma sendiri begitu ya. Waktu itu di Ponorogo pasti ada aksi demonya ya. Ada, nah, Kak. aku pengen tahu nih seperti apa sih aksi demo dari mahasiswa ataupun masyarakat sipil ojol yang ada di Ponorogo begitu. Kondisinya seperti apa? Bisa dijelaskan? Oke, untuk di Ponorogo sendiri itu kemarin dilaksanakan itu hari Sabtu tanggal 30 itu sekitar jam 1 siang, Kak. Tapi untuk lebih detailnya itu saya kurang tahu. 30 Agustus. Tanggal 30 Agustus yang malamnya langsung ada konser Dewa itu, Kak. Nah, itu aku yang bikin bingung tuh Ponorogo nih unik sendiri gitu ya. Yang lain ricu, demo ini dan lain yang kita Ponorogo konsernya itu loh. mungkin gitu. sih. Jadi Positive ketika thinking gitu kan. jadi ketika udah memang sih Ponorogo juga kelihatannya sama kayak Ngawi, mungkin udah banyak aksi yang memang DPRD-nya juga mau gitu, maksudnya mau menerima aspirasi rakyat, jadi langsung ya udah damai gitu, jadi tidak ada lagi yang Tidak ada namanya chaos ricuh, ya? nggak ada. Beda sama di kota sebelah ya yang katanya damai tapi habis itu ricuh itu. Nah, itu mungkin ada provokatornya. Nah mungkin, begitu. nah betul. Terus alhamdulillah Ponorogo damai. Terus malamnya konser. Tapi setelah itu tuh ada katanya itu besoknya ada hari Seninnya itu ada ini lagi aksi lagi. Tapi ternyata nggak ada. Jadi polisi yang udah berjaga di sana itu ternyata keprank gitu, Kak. Jadi karena ya mungkin berita dari provokator. iya betul. Oke. Jadi katanya mahasiswa ada yang mau aksi lagi nih hari Senin tanggal 1 karena beritanya kan dari kota-kota lain nih hari Senin nih ada aksi. Nah, terus ternyata dari Ponorogo ada berita itu tapi ternyata pada kenyataannya nggak ada gitu. Jadi ya udah damai gitu sampai sekarang. Baik, nah ini kan dari Ponorogo damai, terus kemudian juga Ngawi damai gitu ya. Kita mungkin berkaca juga dari kota-kota yang lain gitu ya. Ini yang dilakukan juga demonstrasinya sampai dini hari juga begitu ya. Bagaimana sih tanggapan dari mahasiswa sendiri dengan adanya aksi demo yang sampai melakukan pembakaran gedung, terus kemudian juga pembakaran aset budaya begitu, terus kemudian juga ada aksi demo yang dilakukan sampai dini hari itu menurut dari Kak Eliana dan juga Kak Sukma gimana nih? Kak Eliana dulu. Oke, kalau untuk demonstrasi kan kita bebas berekspresi ya. Tapi selain itu kan kita juga ada regulasinya juga untuk aturan-aturannya. Kita nggak boleh ricuh, anarkis, tetap kondusif. Bahkan kalau kemarin kita simak beberapa ibu-ibu dan juga perempuan di Jakarta itu melawan dengan girly banget gitu loh. Iya. Pakai pink, menyuarakan dengan itu yang lagi estetik. highlight banget gitu. Ya, banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk mengaspirasikan suara kita dan tidak seharusnya dengan anarkis sampai bakar-bakar, dan itu bukan hanya pemerintah yang rugi, kita rakyat yang rugi, uang itu juga dana dari rakyat kan. Kalau gedung pemerintahnya terbakar, situs-situs budaya terbakar, yang rugi malah kita semua. Nah, oknum yang nggak bertanggung jawab ini nih yang kadang ngerusak inti dari demonstrasi ini. Apa sih yang dilakukan oleh mahasiswa gitu ya untuk meredakan atau menstop nih adanya provokator-provokator ini begitu? Kalau dari kalangan mahasiswa biasanya kita itu pakai penanda ataupun teman-teman itu dikasih briefingan lah Kak, apa yang nggak boleh dan apa yang boleh. Misalkan nanti di aksi kota besar kan biasanya ada gas air mata, biar nggak kena gas air mata antisipasinya gimana, terus biar temennya nggak hilang antisipasinya gimana. Kita tahu itu yang harus kita lakukan untuk keamanan teman-teman kita semua. Kita berangkat bareng kan pengennya juga pulang bareng, nggak ada yang hilang gitu loh Kak. Nah, teman-teman mahasiswa biasa melakukan itu. Nah, tapi untuk yang dari luar, apalagi yang tidak bertanggung jawab, itu kan menggunakan kesempatan keramaian ini untuk berbuat yang tidak seperti ada yang penjarahan juga kan. Baik. Di beberapa toko juga. Itu sangat disayangkan sih Kak.
Oke. Nah, aku juga pengen tahu nih, kan kita sudah melakukan aksi damai lah. Seperti itu untuk di Kabupaten Ngawi. Apakah ada deadline tersendiri nih dari mahasiswa Ngawi untuk DPRD Kabupaten Ngawi begitu? Kita terus menjalin komunikasi apakah tuntutan kita sudah disampaikan apa belum. Seperti itu Kak. Kita tahu kondisi nasional juga masih seperti ini, masih riuh lah ya. Ya kita tetap menjalin komunikasi bagaimana tuntutan kita tetap tersampaikan dan apa feedback dari pusat ke kita. Sejauh ini deh Kak, untuk Kabupaten Ngawi sendiri, apakah ada sudah ada titik terangnya sendiri begitu? Dalam proses sih Kak. Baik. Ya nanti tetap dijalin komunikasi lagi. Apakah dari mahasiswa sendiri memberikan deadline seperti di kota-kota besar lainnya? Kalau deadline tertentu enggak, kita tetap menjalin komunikasi aja. Seperti biasanya Ngawi ramah. Baik. Nah, kalau dari kota-kota besar yang lain kan pasti sudah menentukan deadline-nya begitu ya. Nah, kalau tidak sesuai dengan deadline-nya, tidak kunjung direalisasikan gitu ya. Apa nih yang akan dilakukan oleh mahasiswa Ngawi ini sendiri untuk mengkawal peristiwa ini gitu? Kita tetap melakukan pengawalan lewat media ya Kak pastinya. Kita Sangat berpengaruh juga sangat begitu berpengaruh. Sekarang media sosial itu kan wujud solidaritas kita yang paling nyata dan paling mudah untuk dilakukan. Kita tanda tangan petisi-petisi, mungkin ada teman-teman kita, sahabat kita yang tertangkap juga. Nah, kita melakukan petisi-petisi dan juga pengawalan lainnya seperti kayak ada LBH kan. Kalau teman kita ada yang misal butuh pendampingan hukum, kita carikan atau kesambungan ke LBH biar tetap bisa dapat keadilan lah gitu. Nih sejauh ini untuk teman-teman kita yang ditangkap begitu ya, ya apakah sejauh ini sudah ada informasi sudah dikembalikan ke keluarga atau bagaimana? Kalau kebetulan di Ngawi nggak ada yang ditangkap. Iya. Kalau untuk luar kota ada yang ditangkap, ada yang enggak, dan ditangkap dan enggak itu kan ada satu sisi ada yang mahasiswa, satu sisi ada yang memang dari perusuh kan enggak ya. Kalau untuk dari teman-teman mahasiswa ada pengawalan. Jadi mahasiswa itu kan kalau mereka berangkat aksi itu bukan atas nama sendiri kan. Pasti mereka punya entah itu BEM, entah itu dari Cipayung dan masing-masing koordinator dari mereka itu melakukan pendampingan pastinya melalui lembaga LBH kayak gitu. Sejauh ini kalau kemarin teman kita itu ya ada Sudah yang dikembalikan ya? sudah ada yang dikembalikan. Terus kalau ada kemarin ada yang di daerah Sulawesi ada yang terbakar juga, itu juga sudah mendapatkan penanganan kesehatan dan juga pendampingan hukum biar dapat keadilan untuk kondisinya yang terbakar itu. Baik. Nah, Sepulbana, nanti kita bakalan tanya-tanya kembali nih barengan sama Kak Ariana dan juga Sukma di pagi hari ini. Kita istirahat dulu, jadi tetap barengan sama kita di ajang ngopi spesial. Yo sobat Bana, masih bergabung barengan sama Cindy di ajang ngopi spesial. Nah Sobat Bana, untuk terakhir kali ini gitu ya, di pagi hari ini kita udah ngobrol banyak banget nih soal demokrasi di kacamata mahasiswa. Nah terakhir nih aku pengen tahu dari Kak Sukma sendiri, singkat padat jelas gitu ya, apa nih harapan dari mahasiswa sendiri untuk DPR, kemudian juga atas deadline-nya, jika tidak sesuai dengan deadline-nya gitu ya, apa nih yang akan kamu lakukan begitu, bisa disampaikan nih Kak. Saya selaku mahasiswa sendiri, yaitu kami berharap bahwa DPR ini benar-benar menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat, bukan hanya sebagai perpanjangan tangan partai atau kekuasaan saja. Jadi DPR ini kami harapkan agar dapat melayani rakyat, bukan melayani kekuasaan saja. Itu sih Kak. Jadi kalau misal tuntutan kita tidak direalisasikan, itu mungkin dari kami akan terus melakukan pengawalan seperti yang Kak Erliana bilang tadi, kita melakukan pengawalan dari sosial media sendiri, karena memang dari sosial media itu kan sangat apa ya, berpengaruh sekali. Itu sih Kak kalau dari saya pribadi. Baik, kalau untuk Kak Erliana sendiri bagaimana dengan pertanyaan yang sama? Oke, kalau menurut teorinya Montesquieu ya, kekuasaan harus dibagi menjadi 3, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk negara berjalan dengan sehat. Kita tahu sekarang eksekutif seperti apa, legislatif seperti apa, dan yudikatif seperti apa. Seharusnya di situ ada perubahan, apalagi terkait etika, moral, dan juga kinerja. Kita harapannya
untuk pemerintah, apalagi eksekutif, legislatif dan yudikatif ini jangan hanya memperkecil ya, tapi jangan sampai ada blunder lagi. Kita tahu bersama biasanya omongan-omongan blunder itu yang memantik amarah dari masyarakat. Jadi selain etika, moral dan juga kinerja, kurangi blundernya dan lebih banyak perubahan lah. Karena Indonesia Emas 2045 itu bukan hanya omongan, itu harus jadi nyata. Seperti itu sih Kak. Baik. Nah, ya itu benar banget, itu sangat di-underline banget ya 2045 itu generasi emas ya, tidak cuman ngomong doang gitu kan, pasti kita juga butuh realisasinya juga gitu. Oke. Terima kasih untuk Kak Sukma dan juga Kak Erliana gitu ya. Terakhir nih di hari radio ini gitu ya. Persis kita ada di Radio BNFM Ngawi. Kita pengen minta ucapan nih untuk kita untuk hari radio kepada semua radio dan di Indonesia gitu ya, khususnya mungkin dari Radio BNFM Ngawi begitu, bisa minta ucapannya begitu Kak. Selamat Hari Radio, selalu membahana untuk kebaikan dan juga kebaikan masyarakat Indonesia. Baik, kemudian dari Kak Sukma. Oke, selamat Hari Radio. Semoga Bahana terus selalu memberikan informasi yang positif, selalu memberikan inspirasi dan edukasi kepada seluruh masyarakat. Baik, thank you banget buat Kak Sukma dan juga Kak Arliana di pagi hari ini. Semoga ya radio tetap menjadi media dari masyarakat sipil dan seluruh elemen di Indonesia gitu ya, untuk mengaspirasikan pendapat kita gitu ya, baik itu untuk pemerintah, legislatif, eksekutif dan juga yudikatif begitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih sini ucapkan untuk Kak Arliana yang sudah menyempatkan diri hadir, kemudian juga Kak Sukma di pagi hari ini juga menyempatkan hadir di Radio BNFM Ngawi. Mungkin kita juga akan ngobrol-ngobrol lagi ke depannya gitu ya, untuk mengkawal nih proses dari 17+8 tuntutan rakyat ini begitu. Oke, terima kasih untuk dia Sobat Bana yang sudah mendengarkan di pagi hari ini, dan jangan lupa terus mendengarkan Radio BNFM Ngawi karena banyak banget program-program menarik lainnya begitu. Saatnya Sida pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.